Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih belajar mengenai cerita fiksi, lebih tepatnya mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Masih di tema 6, subtema 1. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis cerita fiksi. Kita ulang mengenai pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita hayalan yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang atau penulis cerita. Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama, bersifat rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika baku. Dan yang kelima, terdapat pesan moral di dalam atau amanat di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis cerita fiksi. Seperti kalian ketahui kemarin, jenis-jenis cerita fiksi itu ada 4 macam. Ada dongeng, novel, roman, dan cerita pendek. Kita pelajari dulu mengenai dongeng. Apa sih yang dimaksud dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang berupa fiksi, tidak nyata, atau hayalan. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta hiburan. Jenis-jenis dongeng ada sage. Sage adalah jenis dongeng yang menjadi peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah sebagai alur ceritanya. Contoh sage ada Ciung Wanara, Calon Arang, dan Jaka Tingkir. Selanjutnya ada mite. Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa-dewi, atau roh yang dipercayai memiliki kekuatan gaib. Contoh mite ada cerita Dewi Sri sebagai Dewi Padi, ada cerita Jaka Tarub dan 7 Bidadari, serta cerita Nyi Roro Kidul Ratu Pantai Selatan. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah, maupun tempat yang kini dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain itu juga menceritakan kejadian alam maupun terjadinya suatu benda dengan cerita hayalan yang mengandung keajaiban. Contoh legenda yang sangat terkenal adalah cerita Malin Kundang Anak Durhaka. Kemudian ada Sang Kuryang, asal mula terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Ada juga cerita terjadinya Kota Banyuwangi. Dan yang ini adalah yang sering kalian dengar atau mungkin kalian baca, yaitu fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku dan bermasyarakat seperti manusia. Dalam cerita fabel, para binatang dijadikan sebagai tokoh dalam cerita. Contoh fabel banyak sekali ya, yang sering dijadikan cerita fabel itu biasanya kancil. Seperti Kera, Tamak, dan Kancil, ada Kancil dan Buaya, dan ada juga Katak Sombong dan Anak Lembu. Selanjutnya ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah dongeng lucu yang menceritakan tentang seorang tokoh. Cerita ini berisi kebodohan atau kecerdikan tokohnya dengan cara yang dapat membuat pembacanya tertawa. Contohnya ada Si Kabayan dari Jawa Barat, ada Si Pandir, dan juga ada cerita Abu Nawas. Nah, itu tadi tentang dongeng. Sekarang kita belajar tentang roman. Roman adalah
cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan digambarkan tidak hanya penggalan peristiwa kehidupan saja, tetapi dimulai dari sejak lahir sampai dewasa. Roman berasal dari bahasa Prancis, yaitu romance. Contoh roman, karya sastra Indonesia, ada Layar Terkembang yang dibuat oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, ada Cerita Siti Nurbaya dari Marah Rusli, dan juga ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dari Hamka. Ada juga novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang berarti sebuah kisah atau sepotong berita. Dan novel memiliki cerita yang lebih kompleks dari cerpen. Contoh novel ada Laskar Pelangi yang dibuat oleh Andrea Hirata, ada juga Dilan, dan yang paling terkenal ada Harry Potter. Selanjutnya ada cerpen. Cerpen atau singkatan dari cerita pendek, suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Ciri sebuah cerpen dapat dibaca sekali duduk. Plot diarahkan hanya pada sebuah peristiwa tunggal. Watak tokoh tidak dikembangkan secara penuh. Apabila tokoh itu baik, maka hanya kebaikannya saja yang diceritakan, sedangkan sifat lainnya tidak. Dimensi ruang dan waktu terbatas, serta cerita lebih padat dan mendalam. Contoh cerpen banyak sekali. Ini ada beberapa contoh cerpen. Yang pertama, Anjing dengan Ayam Jantan, ada Kenangan Seorang Sahabat, dan juga ada Kakakku Sahabat Terbaikku. Nah, anak-anak, itulah mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih, semoga bermanfaat.